Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Faizatul Muna dan juga Ahmad Ali Sustiarno. Dalam mini riset kami yang berjudul Keteladanan Orang Tua dalam Menanamkan Nilai Agama Anak Usia Dini. Baik, yang pertama di sini latar belakang dari mini riset kami yaitu bahwa pendidikan dalam keluarga sangatlah luas, terlebih lagi dalam hal yang berkaitan dengan anak-anak, mulai bayi hingga mereka dewasa dan siap untuk terjun ke masyarakat. Orang tua selalu menanamkan nilai-nilai keteladanan, merawat, membimbing, mendidik baik yang umum maupun hal agama hingga anak tersebut tumbuh dan berkembang. Tak lupa juga orang tua ini menjaga kesehatan baik fisik maupun psikis anak dengan baik, disertai juga orang tua memberikan asupan yang halal ya bagi yang muslim, sehingga anak ini ketika masih kecil sudah diajarkan yang baik, perilaku, mana hal yang baik, mana hal yang dilarang oleh agama dan juga untuk beribadah kepada Allah. Adanya keteladanan yang ditanamkan oleh orang tua sejak dini diharapkan si anak ini semakin beranjaknya usia itu akan bersikap dan berperilaku sesuai dengan norma yang ada di sekitarnya, dan juga tak lupa dengan agama yang sudah ditanamkan oleh orang tua kepada si anak. Kemudian teori dari mini riset ini, salah satu tokoh dari Lancelot dalam Rohmah tahun 2016 mengemukakan bahwa proses anak dalam perkembangannya akan tepat jika dilakukan melalui penanaman sikap, melalui peneladanan dan juga pembiasaan dalam kehidupan si anak ini sehari-hari. Nah, peneladanan orang tua terhadap ini itu berkaitan dengan cara orang tua ketika mencontohkan dan memberikan teladan yang baik tentunya dalam kegiatan si anak sehari-hari. Jadi apapun yang orang dewasa lakukan itu hendaklah yang baik di depan anak, karena sesuatu yang dilakukan oleh orang dewasa, orang tua, si anak ini mampu untuk meniru, karena orang tua adalah contoh atau teladan bagi anak-anak dan juga bahkan untuk lingkungan sekitarnya, bahkan seperti itu. Oke, kemudian ada metode di sini. Metodenya menggunakan penelitian deskriptif, pendekatan kualitatif. Tahap penelitian yang dilakukan adalah persiapan dalam mini riset sebelumnya, kemudian pelaksanaan untuk observasi, wawancara, tinjau lokasi dan yang lainnya, kemudian pengolahan data dari hasil pelaksanaan tadi, pengambilan data. Kemudian pengambilan datanya ini melakukan beberapa tahapan prosedur penelitian. Yang pertama itu pengumpulan data, kedua reduksi data, kemudian peneliti membuat penyajian data sesuai pokok permasalahan topik dari kita, sehingga informasi ini jelas dan mudah untuk para pembaca ini dipahami. Kemudian yang keempat, peneliti melakukan kesimpulan dari data yang sudah kami susun dan kami sajikan dalam hasil penelitian atau hasil mini riset ini. Kemudian subjek yang kami pakai ini dalam mini riset ini adalah masyarakat sekitar dan juga salah satu perumahan terdekat yang ada di masyarakat tersebut atau di sekitar pedesaan situ, yang terutama mempunyai anak usia dini dan 2 ibu atau orang tua yang kami wawancarai sebagai sampel. Satu itu ibu yang ada di lingkungan masyarakat pedesaan, maksudnya tidak perumahan. Yang satunya itu ibu
rumah tangga yang ada di tinggalnya itu di perumahan. Nah, kemudian ini analisis dari mini riset ini sesuai dengan keterkaitan dari teori Bronfenbrenner dalam Wiji Rahyu dan Muflihati tahun 2016 menyatakan bahwa seorang anak ketika proses tumbuh dan kembangnya dipengaruhi pertama kali ini secara langsung oleh lingkungan keluarga. Anak-anak menerima pendidikan, pengetahuan, perlakuan, contoh, keteladanan itu pertama kali oleh keluarga. Oleh karena itu kita sering mendengar bahwa guru pertama kali kita adalah orang tua. Kemudian Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 14 dinyatakan bahwa anak usia dini adalah anak usia 0 sampai 6 tahun. Berdekam seorang ahli pendidikan anak usia dini menyatakan anak usia dini adalah anak usia yang berusia 0 sampai 8 tahun. Nah, anak usia dini ini mulai dapat membedakan baik dan buruk, dan pada saat inilah anak-anak mulai mengenal nama Tuhan, agamanya, teman, berkenalan dengan lingkungan sekitarnya. Maka yang sudah saya jelaskan tadi di bagian latar belakang, bahwa lingkungan sekitar yang kondusif, yang baik itu akan mempengaruhi si anak atau memberikan contoh teladan si anak, apakah ini baik atau buruk. Nah, kemudian dari Kak Seto sendiri, mendidik anak zaman sekarang ini, orang tua harus memosisikan anak bukan sebagai bawahan, tetapi sebagai teman, sebagai sahabat. Nuansanya ini akan penuh persahabatan, dan orang tua mendengarkan, menghargai aspirasi anak-anak, serta tidak bersikap otoriter. Memang realita di tahun-tahun belakangan ini, di zaman sekarang ini, memang anak-anak sudah kritis sekali gitu ketika umurnya masih di bawah 5 tahun, ya masih anak usia dini. Mereka sekarang ini sudah pandai dalam menggunakan IT, menggunakan handphone, dan bisa menonton TV, mengganti channel TV itu. Dari sikap dan perlakuan kritis dari si anak ini, orang tua pun harus memosisikan dirinya untuk tidak otoriter, tidak terlalu keras, kasar, ataupun semena-mena terhadap anaknya. Jadi orang tua ini juga harus paham bahwa si anak ini tuh jangan dibiarkan, jangan diacuhkan, tidak memberikan teladan atau contoh. Itu akan sangat mempengaruhi si anak. Keteladanan dari orang tua dalam memberikan ilmu agama sendiri pun itu sangat penting, karena sejak usia dini inilah masa emas anak usia dini ini tumbuh dan berkembang pesat. Mereka akan cepat mengingat, melihat, mengingat, kemudian mempraktekkan. Jadi apapun yang anak ini lihat, yang anak ini dengar, walaupun terkadang anak ini itu tidak tahu maknanya, tidak tahu apa sih itu omongan dari orang dewasa, maka si anak ini akan meniru, mempraktekkan. Nah, ujung-ujungnya terkadang orang tua jengkel sendiri, padahal si anak ini nggak tahu. Makanya sebisa mungkin orang tua memberikan teladan yang baik. Lebih bagus lagi untuk teladan menanamkan nilai agama, karena jika orang tua muslim belum menanamkan nilai agama, keteladanan nilai agama kepada anak usia dini,
ditakutkan ketika ia beranjak dewasa nanti, beranjak anak-anak, usia anak-anak, remaja, dewasa nanti, ia akan kewalahan karena ia tidak tahu tahap-tahapan persiapannya, teori seperti anggap saja seperti ini ya, teori-teori dasar apa sih itu berwudu, terus apa sih doa makan, apa sih doa sebelum tidur. Jadi anak-anak ini sebisa mungkin orang tua muslim ini memberikan teladan agama. Memberikan teladan agama sendiri ini tidak perlu yang sulit, yang susah. Bisa aja kita memberikan contoh ketika sudah menjelang sholat maghrib atau sholat duhur misal, ya kita sholat terus bilang ke anaknya, ibu mau sholat dulu, ayo kita sholat atau gimana. Terus ketika mau makan diajarkan untuk berdoa, memberikan teladan yang baik, memberikan contoh yang baik. Dan ketika si anak ini berbicara yang kasar ataupun kotor, karena pergaulan anak usia dini sekarang kalau mereka bermain dengan orang dewasa kebanyakan omongannya sampai kemana-mana. Itu pun kita orang tua muslim harus membenarkan bahwa hal yang dilakukan anak ini tidak baik, jangan seperti itu, di agama tidak boleh. Kemudian memberikan teladan baik sehari-hari bisa melalui kisah-kisah Nabi, hal-hal baik yang telah dilakukan oleh Nabi dan Rasul terdahulu seperti apa. Kemudian kesimpulan dari mini riset kami ini, dari hasil observasi dan juga wawancara, mendapatkan kesimpulan bahwa ketika orang tua memberikan contoh teladan ilmu agama kepada anak usia dini, hendaklah sesuai dengan umurnya, sesuai kapasitasnya, apakah si anak ini mampu atau belum. Karena begini, tidak semua anak usia dini memiliki kemampuan yang sama dengan anak normal pada umumnya. Jadi jangan paksakan, orang tua muslim ini jangan paksakan si anak untuk sama dengan anak yang lainnya. Ketika anak lainnya ini sudah bisa berwudu, lalu si anak TK ini disuruh harus bisa berwudu, yaitu bisa jangan, karena sesuai tahapannya, sesuai alurnya, kemampuannya dari si anak ini menerima, menangkap dan juga mempraktekkan apa yang didapat di lingkungannya. Kemudian anak usia dini ini ketika diberikan teladan ilmu agama, bisa juga menggunakan beberapa metode seperti menggambar kaligrafi, melukis warna-warni, membuat video. Kemudian anak usia ini biasanya ini lebih tertarik untuk mempelajari ilmu agama tersebut karena menggunakan metode yang unik, seperti misalnya gini, memperkenalkan huruf hijaiyah tidak hanya dengan menulis dengan pensil atau bolpen saja, tapi kita bisa menyuruh anak, memberikan contoh si anak untuk menulis huruf hijaiyah, mengenal hijaiyah melalui seperti origami, plastisin, mainan plastisin, tapi atau malam itu ya, plastisin atau malam itu, tapi harus dalam pengawasan, ditakutkan nanti malah dimakan itu melalui plastisin. Terus bisa juga balok yang sekarang itu ada hurufnya itu ya, kayak alfabet itu juga bisa. Kemudian melalui media kertas yang warna-warni, terus kita kasih warna krayon, kreasikan yang sekreatif mungkin, sebagus mungkin dan semenarik mungkin, sehingga si anak ini mau untuk belajar mengenal agama sejak dini. Baik, sekian dari kelompok 1. Thanks for watching. Terima kasih. Apabila ada maaf, salah kata atau beberapa yang kurang, silahkan bisa di komen, silahkan bisa ditambahkan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.